Bagian firman Tuhan hari ini adalah Kejadian pasal 26, ayat 26 sampai 35. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Datanglah Abimelekh dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikhol, kepala pasukannya. Kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku, padahal kamu benci kepadaku dan telah mengusir aku dari lingkunganmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah, kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?" Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka. Lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi, bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkannya dengan damai. Pada hari itu juga datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah mereka gali, serta berkata kepadanya, "Kami telah mendapat air." Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Bersheba sampai sekarang. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan sakit hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Hari ini adalah Minggu Syukur Panen Gandum, hari Minggu di mana kita menengok kembali setengah tahun yang telah berlalu dan memandang ke depan. Mari kita saling menyapa dengan orang di sebelah kita. Mari kita saling menyapa dengan ucapan, mari kita bersyukur dalam segala hal. Hari ini kita akan merenungkan firman dengan judul Kehidupan, Persimpangan Antara Damai dan Kekhawatiran. Saat melakukan kunjungan, saya mendengar berbagai macam pokok doa. Sebagian besar di antaranya adalah pokok doa mengenai anak-anak. Terkadang, ada kasus di mana semua anak telah mapan dan hidup mandiri dengan baik. Namun, di sebagian besar keluarga, pasti ada satu atau dua anak yang menjadi sumber kekhawatiran dan pokok doa bagi orang tua. Lalu, biasanya orang tua pada umumnya, akan khawatir atau cemas karena anak yang seperti apa. Satu anak adalah anak teladan, lulus dari universitas ternama dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Lebih spesifik lagi, ia lulus dari fakultas kedokteran dan bekerja sebagai dokter di rumah sakit umum. Namun anak ini tidak rajin ke gereja. Jika Anda adalah orang tua dari anak seperti ini, seberapa khawatirkah Anda? Sekarang mari kita ambil contoh anak yang lain. Anak ini kebalikannya. Anak ini tidak lulus dari universitas ternama. Karena itu, ia belum bisa mendapatkan pekerjaan dan selama bertahun-tahun hanya tinggal di rumah sebagai pencari kerja. Namun, anak ini memiliki iman yang sangat baik. Ia rajin ke gereja. Ia juga rajin melayani. Bagaimana dengan anak seperti ini? Apakah Anda merasa khawatir? Jika di rumah kita ada dua anak seperti ini, anak manakah yang akan lebih Anda khawatirkan? Ketika pendeta berkunjung, Anda akan meminta untuk mendoakan siapa sebagai pokok doa. Anak yang menjadi dokter tetapi tidak menjalani kehidupan iman, atau anak yang pengangguran tetapi memiliki iman yang baik. Jika Anda adalah orang tua dari dua anak tersebut, Anda akan meminta doa untuk siapa sambil merasa khawatir. Pendeta, tolong doakan. Ini bukan cerita tentang gereja kita. Ini adalah cerita dari gereja lain. Sebagian besar mengatakan bahwa anak kedua adalah pokok doanya. Jarang sekali ada orang tua yang mendoakan anak yang menjadi dokter. Artinya, jarang ada orang tua yang khawatir. Orang tua lebih khawatir dan seringkali mengajukan sebagai pokok doa untuk anak yang belum bisa mandiri meskipun imannya baik. Saya merenungkan mengapa demikian. Itu karena kita tidak berpikir bahwa iman yang baik itu sendiri adalah tujuan hidup. Kita berpikir bahwa melalui iman yang baik, kita harus mencapai sesuatu di dunia ini. Artinya, orang seringkali hidup dengan prioritas yang terbalik. Nas hari ini adalah kisah tentang kekhawatiran semacam ini. Apakah orang Kristen adalah orang yang tidak pernah khawatir? Sebenarnya tidak demikian. Orang Kristen juga bisa khawatir. Melalui firman hari ini, saya sebenarnya ingin mengatakan seperti ini. Orang Kristen juga harus khawatir. Dalam nas hari ini, Ishak dan Ribka juga sedang khawatir. Mari kita baca bersama ayat 34 dan 35. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Saat ini Ishak dan Ribka sedang khawatir. Apa yang menjadi kekhawatiran mereka? Pernikahan putri si Esau
Taiji sua kekhawatiran, yaitu baik them ini. Esau mengambil Yudit, anak Beri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi istrinya. Jadi, ia menikah dengan anak perempuan dari penduduk tetangga, yaitu bangsa Kanaan. Pernikahan ini bukanlah situasi di mana Esau tiba-tiba jatuh cinta dan menikah dengan seorang wanita dari bangsa itu. Esau pasti telah terus-menerus bergaul dengan orang-orang Kanaan. Pergaulan itu berarti hidup bercampur baur tanpa terpisahan. Kehidupan yang bercampur baur itu secara alami mengarah pada pernikahan yang tidak terpisah seperti ini. Ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Bahkan sebelum menikah, Esau telah terus-menerus menjalani kehidupan yang tidak terpisah seperti itu. Ini adalah kisah yang berbanding terbalik dengan kisah yang kita lihat minggu lalu. Minggu lalu kita telah melihat tentang pernikahan Ishak dan Ribka. Perjalanan yang harus ditempuh ratusan kilometer, namun alasan mereka tidak memilih jalan yang mudah, yang nyaman, melainkan memilih jalan sulit, yang berat. Dari luar, sepertinya semua berjalan lancar, tetapi jika dilihat lebih dalam, itu adalah pekerjaan di mana mereka harus terus-menerus memutuskan dan berusaha keras untuk membuatnya lancar. Dan Tuhan berkenan atas keputusan itu dan membuat pekerjaan yang tidak lancar menjadi lancar. Pernikahan Ishak dan Ribka adalah pekerjaan yang tidak lancar, tetapi berjalan dengan lancar. Pekerjaan yang Tuhan buat menjadi lancar. Namun, dalam nas hari ini, Esau sama sekali tidak memikirkan hal itu. Tidak ada keputusan untuk tidak lancar, tidak ada kesiapan untuk hidup terpisah. Ia hanya bertemu dan menikah sesukanya, dan hidup bercampur baur dengan suku-suku tetangga. Penampilan ini menjadi kekhawatiran bagi Ishak dan Ribka. Melihat anak-anak iman yang seharusnya hidup terpisah, namun justru hidup bercampur baur sesuka hati daripada hidup terpisah, membuat hati orang tua menjadi khawatir. Kata khawatir atau kepedihan hati dalam TIB berasal dari kata pahit. Anda mungkin pernah mendengar kata pahit ini di suatu tempat. Saat merenungkan kitab Keluaran pada hari Rabu, bangsa Israel yang keluar dari Mesir kehausan karena tidak ada air. Entah bagaimana mereka menemukan air, tetapi air itu tidak bisa diminum. Alkitab menyebut air ini sebagai air pahit, mara. Kata khawatir yang digunakan di sini adalah kata yang berasal dari kata mara itu. Dalam bahasa Ibrani aslinya, ungkapan yang digunakan di sini adalah morah ruah, yang berarti kepahitan jiwa atau akar pahit di hati. Namun, penampilan khawatir dari pasangan ini sebenarnya bukanlah penampilan yang begitu akrab bagi mereka berdua. Karena pada titik di mana biasanya kita seharusnya khawatir, pada titik di mana biasanya kita pikir wajar untuk khawatir, Ishak dan Ribka justru menunjukkan penampilan yang sama sekali tidak khawatir dalam nas-nas sebelumnya. Paragraf dari ayat 26 hingga 33 yang kita baca adalah adegan di mana Ishak dan Abimelech mengikat perjanjian. Mengapa mereka sekarang mengikat perjanjian? Di dalam kisah pengikatan perjanjian ini, sebenarnya terkandung kisah yang jika dialami oleh orang biasa, mereka pasti akan khawatir. Pertama, mari kita baca bersama ayat 14 hingga 19 yang berada tepat sebelum nas hari ini. Ia mempunyai banyak kambing domba dan lembu sapi serta banyak hamba, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Ishak menjadi sangat kaya. Artinya ia menjadi orang yang sangat kaya. Tepat di ayat 12 dan 13 sebelumnya, tercatat bahwa Tuhan membuat Ishak menuai 100 kali lipat, dan juga menjelaskan bahwa Ishak menjadi sangat kaya. Ishak menjadi orang kaya yang terkenal di daerah itu. Menjadi kaya adalah hal yang baik, tetapi karena hal itu timbul pula hal-hal yang tidak baik. Karena menjadi kaya, Ishak mulai dicemburui oleh suku-suku di sekitarnya. Orang-orang Filistin mulai cemburu pada Ishak. Dan kecemburuan itu tidak hanya berhenti pada pertengkaran emosional. Ishak benar-benar menderita kerugian. Karena orang-orang Filistin menutup sumur-sumur Ishak. Alkitab mencatat bahwa mereka menutup semua sumur yang telah digali oleh Abraham, ayahnya. Saudara-saudari, situasi yang sedang dialami Ishak saat ini, situasi seperti apakah ini? Jika Anda sekarang mengalami hal seperti yang dialami Ishak, apa yang Anda lakukan? Apakah ini situasi yang patut dikhawatirkan, atau situasi yang tidak perlu dikhawatirkan? Orang biasa tentu akan khawatir di sini. Dan Alkitab seharusnya mencatat ungkapan ia khawatir di sini. Namun Alkitab tidak pernah sekalipun mencatat bahwa Ishak khawatir pada bagian ini. Kisah selanjutnya bahkan lebih parah. Gangguan semacam ini tidak berakhir hanya sekali. En waarom weet u in des doorsmithis, hij menggoji Ishak.
Dari ayat 19 hingga sebelum nas hari ini di ayat 25, tercatat 3 nama sumur yang digali Ishak. Sumur bernama Esek, pertengkaran di ayat 20, sumur bernama Sitna, permusuhan di ayat 21, dan sumur bernama Rehobot, kelapangan di ayat 22. Hanya nama sumur yang diketahui saja sudah ada 3. Di antara itu, Ishak telah melakukan pekerjaan menggali dan terus menggali sumur sebanyak 3 kali. Alasan ia menggali beberapa sumur adalah karena ia harus terus berpindah-pindah. Mengapa ia harus terus berpindah-pindah? Karena orang-orang dari suku lain terus mengikuti dan mengganggunya. Sambil terus mengikuti, mereka terus-menerus menutup dan menimbun setiap sumur yang digali Ishak. Tempat tinggal Ishak di sini adalah wilayah Timur Tengah. Tanpa sumur, tidak bisa memelihara ternak. Artinya, tidak bisa melakukan pekerjaan beternak, mata pencaharian mereka. Ada juga masalah yang lebih mendasar daripada masalah ternak, yaitu kelangsungan hidup. Jika air tidak terjamin, kelangsungan hidup itu sendiri sulit di padang gurun itu. Jika seseorang datang dan menutup sumur seperti itu, dan terus mengikuti serta menimbunnya, bagi orang biasa itu tentu akan menjadi sumber kekhawatiran. Namun, Alkitab secara menakjubkan tidak mengatakan bahwa Ishak khawatir karena hal ini. Selama mengalami gangguan berkali-kali, tidak ada satupun catatan bahwa ia khawatir. Ishak hanya berpindah-pindah dengan sangat tenang, seolah-olah hal itu bisa saja terjadi. Dan di tempat ia pindah, ia kembali menggali sumur. Dahulu saya pernah mendengar cerita dari seseorang yang memiliki toko. Katanya saat pertama kali memulai toko, lokasinya tidak begitu bagus. Karena itu bukan daerah yang ramai dilalui orang. Jadi, ia menyewa dengan harga murah dari pemiliknya dan memulai bisnis. Biaya awal seperti interior cukup besar, tetapi bisnisnya segera berjalan dengan baik. Lalu, pemilik toko berubah pikiran. Maksudnya, pemilik ruko berubah pikiran. Mereka berpikir untuk membuka toko sendiri di tempat itu. Jadi ketika perpanjangan kontrak mendekat, mereka tidak memperpanjangnya dan menyuruhnya untuk keluar. Katanya ia benar-benar bingung, karena biaya awal seperti interior cukup besar. Dan jika pindah, biaya itu harus dikeluarkan lagi, dan ditambah lagi dengan biaya pembongkaran, menjadi beban ganda. Katanya, kerugiannya besar. Saya juga mendengar bahwa ada kekhawatiran apakah pelanggan yang sekarang mengunjungi toko akan datang semua ke tempat yang baru. Bayangkan jika Anda mengalami hal seperti ini, orang yang pindah ke lingkungan sebelah dan memulai bisnis tanpa berkata apa-apa, orang seperti itu tidak begitu umum. Banyak orang yang akan kesulitan untuk bahkan memiliki niat untuk memulai lagi karena patah hati. Sebenarnya kasus biasa adalah seperti ini. Tetapi Ishak dalam nas hari ini tidak melakukan itu. Meskipun timbul pertengkaran, ia tidak bertengkar. Ia hanya menghindari pertengkaran dan pindah ke tempat lain. Dan di tempat ia pindah, ia kembali menggali sumur. Ishak nih khawatir karena hal semacam ini. Alkitab tidak pernah sekalipun mencatat bahwa Ishak khawatir karena hal ini. Dan titik di mana kita biasanya khawatir, Ishak justru tenang. Ia melewati masa-masa sulit itu tanpa goyah sedikit pun. Namun, pada titik ini sekarang, Ishak jatuh ke dalam kekhawatiran. Pernikahan putranya, sebuah masalah yang mungkin tidak sebesar itu, setidaknya, jika dibandingkan dengan peristiwa direbutnya sumur yang terjadi sebelumnya, pada peristiwa yang mungkin tidak sebesar itu, Ishak kini sedang khawatir. Kekhawatiran orang biasa dan kekhawatiran Ishak sama sekali berbeda. Saudara-saudari yang terkasih, penampilan Ishak yang tidak khawatir dan penampilan Ishak yang khawatir inilah yang harus kita pelajari dalam nas hari ini. Kiranya ketenangan Ishak menjadi ketenangan kita. Kiranya kekhawatiran Ishak menjadi kekhawatiran kita. Jadi, kita orang Kristen, orang yang memiliki iman, bukanlah orang yang tidak memiliki kekhawatiran. Kita adalah orang yang memiliki kekhawatiran yang benar. Apa yang kita khawatirkan? Hal apa yang kita cemaskan? Kekhawatiran kita adalah seperti tolak ukur yang menunjukkan iman kita apa adanya. Saya berharap kita dapat merenungkan iman kita. Apa kita juga sedang khawatir tentang hal-hal seperti sumur? Dalam Matius 6 ayat 31-32, Tuhan Yesus kita telah berfirman kepada kita seperti ini. Mari kita baca bersama. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bukankah kekhawatiran kita selalu seperti ini? Apa yang akan kita makan? Apa yang akan kita minum? Apa yang akan kita pakai? Bisakah kita makan dan hidup? Bisakah kita bertahan hidup? Bisa atau
Jika orang subididap outlet ganting. Sumurnya hilang. Padahal bagaimana susahnya mendapatkan sumur itu. Sekarang bisakah aku hidup di padang gurun yang sunyi ini? Di masa depan bisakah aku minum air? Mungkin orang biasa akan memiliki kekhawatiran seperti ini. Yesus berkata, jangan khawatir tentang hal itu. Karena Bapamu di sorga, mengetahuinya. Bapa kita lebih tahu bahwa kita membutuhkan hal-hal ini. Jadi tidak perlu khawatir. Seolah-olah sudah mengetahui firman Yesus ini. Ishak tidak khawatir tentang masalah itu. Tidak ada sedikit pun kegoyahan. Ia hanya tenang. Jika sumur dibutuhkan, jika aku membutuhkan sumur, Tuhan akan memberikannya. Yang penting bukanlah sumur itu, melainkan Tuhan yang dapat memberikan sumur itu. Sama seperti ayahnya Abraham, yang tidak memilih hadiah berupa putranya Ishak, melainkan memilih Tuhan yang memberikan hadiah itu. Pribadinya, Ishak juga tidak memilih sumur, melainkan Tuhan yang memberikan sumur itu. Jadi, pada hal yang seharusnya dikhawatirkan oleh orang biasa, ia sama sekali tidak perlu khawatir. Orang seperti itu kini sedang khawatir. Karena putranya. Mengapa karena putranya? Mengapa di sini ia khawatir? Apa alasan ia khawatir, padahal ia tidak pernah sekalipun khawatir meskipun sumurnya direbut? Itu karena putranya berada dalam krisis yang bisa membuatnya meninggalkan dia yang memberikan hadiah. Meninggalkan sumur, tetapi tetap bisa berjalan bersama dia yang memberikan sumur. Jadi itu bukan sumber kekhawatiran, itu adalah ketenangan. Tetapi sekarang putranya, apa yang sedang dilakukan putranya itu? Putranya itu berada dalam krisis yang bisa membuatnya meninggalkan dia yang memberikan putra. Krisis untuk meninggalkan dia yang memberikan hadiah telah muncul. Krisis untuk tidak dapat terpisah dan bercampur dengan orang Kanaan telah muncul. Inilah sumber kekhawatiran Ishak dan Ribka. Ini adalah kekhawatiran yang benar, kekhawatiran yang kudus, dan kekhawatiran yang harus kita miliki. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang sedang Anda khawatirkan saat ini? Kita orang Kristen bukanlah orang yang tidak khawatir. Kita adalah orang yang memiliki kekhawatiran yang berbeda dari dunia. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar Anda menjadi keluarga iman yang tidak khawatir tentang apa yang tidak perlu dikhawatirkan. Dan ini ya tidak perlu pikiran kita. Apa yang dikhawatirkan? Iman kita. Dia mesti yang terciptasan, menunjukkan keyakinan kita. Kita harus memiliki kekhawatiran yang berbeda dari orang biasa. Bukan berarti tidak khawatir, melainkan harus hidup dengan kekhawatiran yang berbeda. Kekhawatiran untuk tetap berada dalam iman, kekhawatiran untuk memilih apa yang Tuhan senangi. Kita harus hidup dengan kekhawatiran seperti ini. Saudara-saudari yang terkasih, janganlah khawatir hanya karena kehilangan sumur. Tuhan sudah menyiapkan sumur yang lebih baik. Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar Anda percaya pada firman Tuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih, khawatirlah, jangan-jangan kita kehilangan Tuhan yang memberikan sumur itu. Jangan-jangan kita hidup melupakan Tuhan yang memberikan sumur itu. Karena kehilangan Tuhan berarti kehilangan segalanya. Khawatirlah, jangan-jangan kita tidak terpisah dari orang biasa yang mengkhawatirkan sumur, yang mempertaruhkan nyawa demi sumur. Jangan-jangan aku hidup dengan mengkhawatirkan hal yang sama seperti orang biasa itu. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar Anda menjalani minggu yang baru dimulai, dan paruh kedua tahun ini yang baru dimulai dengan kekhawatiran yang benar seperti Ishak ini. Kiranya Anda merenungkan dan memeriksa diri, agar tidak hidup bercampur baur dengan dunia tanpa keterpisahan. Dan melalui kekhawatiran ini, iman kita bertumbuh kepada Tuhan, dan bertumbuh sampai pada tingkat kedewasaan Kristus. Dan menjalani sisa paruh kedua tahun ini dengan waktu pertumbuhan iman, dan hidup berjalan bersama Tuhan. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama sambil merenungkan firman yang telah diberikan. Biarlah kami tidak mengkhawatirkan apa yang tidak perlu kami khawatirkan. Dan biarlah kami menjadi orang yang mengkhawatirkan apa yang seharusnya kami khawatirkan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang pengasih, terima kasih. Biarlah kami merenungkan apakah kami bukan orang yang selalu hanya memandang sumur dan hanya mengkhawatirkan sumur. Juga, biarlah kami merenungkan apakah kami bukan orang yang hidup melupakan Dia yang memberikan sumur sambil hanya memandang sumur. Biarlah kami tidak melewatkan apa yang seharusnya kami khawatirkan, karena mengkhawatirkan apa yang tidak perlu dikhawatirkan. Biarlah kami menjadi orang yang hidup dengan kekhawatiran yang benar. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.